بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah pada malam ini di malam yang pertama di bulan Jumat yang pertama di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah kembali kita berkesempatan untuk hadir di tempat yang mulia ini, memanfaatkan malam yang mulia mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis-hadis beliau yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram Fiman Tafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebelumnya kami menyampaikan maaf kepada para ikhwan, para jamaah, karena malam Jumat yang lalu kami sudah menyampaikan dulu sebelumnya karena ada musyawarah yang tidak bisa kami hindari di Ma'had Istiqlal, dan kami sudah menyampaikan ke bagian dakwah untuk dijadikan pengganti. Namun ternyata kelihatannya lupa, sehingga tidak ada yang datang yang mengganti. Alhamdulillah yang tetap berlangsung, dan insyaallah kita sudah mengambil manfaat dari KBM pekan lalu. Jemaah sekalian, sebagaimana yang kita sebutkan bahwa malam ini adalah malam yang pertama di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah, malam Jumat pertama di bulan Dzulqa'dah 1433 Hijriah. Perlu kita ingatkan bahwa dengan kepergian bulan Syawal setelah sebelumnya kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan, tidaklah berarti bahwa kita telah berhenti untuk melakukan amal-amal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena walaupun bulan Syawal yang memang mendampingi bulan Ramadan dan masih terasa semangat-semangat ibadah kita di bulan suci Ramadan, apalagi di bulan Syawal ada amalan lanjutan dari amalan bulan suci Ramadan, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal, dan bulan Dzulqa'dah tidak disebutkan amalan khusus yang dianjurkan. Namun tidak berarti bahwa bulan Dzulqa'dah tidak dianjurkan untuk beramal soleh atau memperbanyak beramal soleh. Bahkan kita tegaskan bahwa bulan Dzulqa'dah pada hakikatnya lebih afdal daripada bulan Syawal. Karena bulan Dzulqa'dah ini termasuk dalam apa yang Allah katakan, inna iddatash syuhur 'inda Allah 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulqa'dah, ya bahasa Indonesianya, bulan yang ke-11 di bulan-bulan Hijriah ini termasuk di antara 4 bulan yang diutamakan, 4 bulan yang dihormati dari 12 bulan yang telah Allah SWT ciptakan. Maka sebagaimana yang sering kita katakan, setelah bulan suci Ramadan yang merupakan pemimpin semua bulan, maka bulan yang paling afdal adalah 4 bulan, yaitu bulan Muharram, Dzulhijjah, Rajab, dan bulan Dzulqa'dah. Karena itu dalam bulan Dzulqa'dah ini kita harus tetap mempertahankan stamina kita untuk
beribadah kepada Allah. Semangat beribadah perlu terus kita tumbuhkan. Apalagi setelah bulan Dzulqa'dah ini ada di antara bulan yang paling utama dari bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulhijjah. Dan kesemuanya ini memang mengajarkan kepada kita bahwa tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk berhenti beribadah. Seorang muslim dari waktu ke waktu senantiasa sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tujuannya dihadirkan di muka bumi ini. Dan ini juga yang perlu kita tegaskan jemaah sekalian, karena bulan Dzulqa'dah adalah bulan yang haram, bulan yang agung, bulan yang memiliki kehormatan. Maka di bulan ini kita harus senantiasa menjaga kehormatan Allah, menjaga syiar Allah Subhanahu wa taala, menjaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala hormati, menjaga apa-apa yang Allah hormati dan agungkan. Dan inilah tanda ketakwaan. Ya wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwa al-qulub. Siapa yang menghormati dan mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan atau tanda ketakwaan yang ada dalam hati. Ini perlu untuk kita sampaikan karena kita semua merasakan dan menyaksikan serta mendengarkan kejadian-kejadian yang terjadi di tengah kita. Kejadian-kejadian yang sangat meresahkan kaum muslimin dan menyedihkan kaum muslimin. Yang sangat disayangkan sebagian kaum muslimin tidak mengetahui sikap apa yang harus dia tunjukkan dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Jemaah sekalian, di antara hal yang banyak dibicarakan hari ini yang perlu penyikapan yang benar bagi seorang muslim adalah apa yang kita dengarkan dari pelecehan terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sangat mulia ini, wa rafa'na laka dzikra. Nabi yang Allah tinggikan kedudukannya. Nabi yang Allah Subhanahu wa taala melarang semua orang beriman untuk memanggil dia dengan namanya. Nabi yang siapa meninggikan suara di atasnya, maka mungkin saja batal amalan orang tersebut tanpa dia sadari. Nabi yang sangat mulia ini di sisi Allah menjadi sasaran celaan, cemoohan dan hal-hal penghinaan dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi musuh Allah ini bukan suatu hal yang mengherankan, bukan suatu hal yang merupakan baru. Karena itulah kerja mereka. Jika mereka tidak mencela agama kita, jika mereka tidak memusuhi agama kita, ini yang justru patut kita pertanyakan. Yang menjadi masalah adalah ketika kita umat Islam, pengikut Nabi Muhammad SAW dan yang mengklaim bahwa cinta kepada Nabi yang mulia ini tidak memiliki kirah sedikit pun untuk membela kehormatan Rasulullah SAW. Inilah persoalan. Adapun celaan yang datang dari musuh, kita mau marah-marah, kita mau mengatakan diam, sadarlah, jangan marah. Ini suatu hal yang mustahil. Kalau kita mau sadarkan mereka untuk beragama Islam. Ya, kan itulah yang paling penting. Adapun kemungkaran-kemungkaran yang terjadi pada mereka itu suatu hal yang lumrah. Karena hal yang paling mendasar saja, tauhid kepada Allah, mereka tidak memiliki. Maka sangat wajar jika mereka melakukan sekian banyak hal-hal yang dibenci oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun persoalannya adalah ketika seorang yang mengaku muslim tidak memiliki girah, tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan agamanya dan tidak punya ketersinggungan untuk membela kehormatan Nabi SAW dengan dalih yang macam-macam. Yang sebagian mengatakan kenapa kita mesti marah, padahal Nabi SAW saja kalau dicela, dihina, beliau tidak pernah marah, tidak pernah balas dendam ketika pribadinya disinggung. Kenapa kita yang mesti marah-marah? Beliau saja tidak marah. Perkataan ini kawan sekalian, entah datang dari orang yang mau untuk membuat kita salah paham terhadap ad-din ini, atau orang yang memang belum terlalu paham tentang persoalan seperti ini. Memang benar, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW tidaklah membalas dendam terhadap orang-orang yang menghina beliau atau yang merendahkan beliau jika pribadinya disinggung, dan beliau orang yang paling marah ketika
kehormatan agama Allah ini dan kehormatan Allah itu yang disebut. Beliau tidak marah atas nama pribadi. Itu benar. Namun kita perlu lihat hari ini mereka-mereka yang melakukan seperti itu, apakah hanya karena pribadi Nabi SAW yang mereka ingin pertaruhkan atau yang mereka ingin singgung, atau mereka yang memang melakukan itu karena kebencian mereka kepada Nabi SAW dan kebencian mereka kepada agama ini? Yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidak pernah marah atas nama pribadi beliau adalah perlakuan sebagian orang-orang Badui yang tidak tahu beradab ketika bersama Nabi SAW. Kadang meminta sesuatu kepada Nabi karena memang dasarnya orang Arab pegunungan tidak tahu adab. Jangan, bukan cuma kepada Nabi, kepada siapa saja memang begitulah sikap dan perilaku mereka. Maka bukan karena agama ini mereka mau singgung, tapi memang begitulah perilaku mereka, tabiat mereka yang kasar, yang tidak tahu adab. Sehingga kadang meminta sesuatu kepada Nabi lalu mengambil secara kasar, dan itu adalah menyinggung pribadi Nabi SAW. Tapi Nabi SAW bisa maafkan karena tahu bahwasanya si fulan memang seorang yang jahil. Begitu yang dimaksudkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bukan ketika mereka menyinggung Nabi SAW tentang apa yang dilakukan oleh Nabi SAW berupa poligaminya umpamanya, atau berapa kelakuan Nabi dan beberapa hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi, lalu itu menjadi sasaran cemoohan mereka, sasaran hinaan mereka. Semua itu lahir karena kebencian mereka kepada agama ini. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah nampak kebencian pada mulut-mulut mereka, dan apa yang mereka pendam di dalam hati mereka lebih besar lagi. Dan jamaah sekalian, tidak benar juga ungkapan bahwa secara umum Nabi SAW tidak pernah marah dan tidak pernah balas dendam, atau tidak pernah membalas ketika beliau dihinakan. Sebagian sahabat Nabi SAW minta izin kepada Nabi untuk membalas, melawan, dan memberikan pelajaran kepada orang yang menghina Nabi SAW. Dalam hal ini, Nabi SAW kadang katakan tidak usah. Dalam kesempatan yang lain, beliau persilahkan, sebagaimana yang terjadi pada Ka'ab al-Ashraf dan yang lainnya, di mana dia akhirnya dibunuh oleh para sahabat ketika menghina Nabi SAW, dan itu atas izin Nabi SAW. Maka tidak benar bahwa tidak diapa-apakan orang yang menghina Rasulullah secara umum. Kadang dimaafkan oleh Nabi, kadang dipersilahkan para sahabat untuk memberikan pelajaran kepada orang yang seperti itu. Namun hari ini, ketika Nabi SAW tidak hadir bersama kita, maka kata ulama kita, tidak ada lagi rujukan yang bisa kita jadikan pertanyaan kepadanya, apa yang harus kita perlakukan kepada orang yang menghinamu, wahai Rasulullah. Seandainya Rasulullah masih hidup, maka kita mungkin akan tanyakan kepada dia, wahai Rasulullah, Salman Rushdie umpamanya, kita apakan ini Salman Rushdie? Ya Rasulullah, ada yang buat karikaturmu, kita apakan orang ini? Ada yang buat film yang menghinamu, kita apakan? Seandainya Nabi SAW masih hidup, maka kita bisa minta fatwa kepada beliau, kita apakan? Kalau beliau mengatakan balas, maka kita balas. Kalau Rasulullah mengatakan diamkan saja, maafkan, atau dakwai saja, maka itulah yang kita lakukan. Tapi karena sudah tidak ada Nabi SAW, maka sebagaimana kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kesepakatan ulama kita bahwa orang yang menghina Nabi SAW, terutama sepeninggal beliau, maka tidak ada pelajaran yang harus kita berikan kepadanya, kecuali juga dibunuh. Dan ini adalah kesepakatan ulama kita, sebagaimana yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam As-Sarihul Maslul ala Syatimir Rasul. Pedang hunus, pedang tajam yang terhunus kepada setiap orang yang mencela Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama kita mengatakan walaupun dia telah tobat, tobatnya mudah-mudahan diterima, tapi tetap mesti diberikan hukuman yang seperti itu. Dan sungguh sangat disayangkan, sebagian orang yang ditanya tentang ini mau mengabur-ngaburkan persoalan dan mau membuat hilang girah kita terhadap Islam dan hilang girah kita kepada cinta kita kepada Nabi SAW. Padahal jamaah sekalian, cobalah tanya mereka-mereka itu, ketika mereka disinggung, maka mungkin mereka orang yang paling marah ketika pribadinya disinggung, bukan agamanya. Lalu mereka tidak punya kemarahan terhadap kehormatan Nabi SAW. Padahal mereka membaca, atau mungkin karena mereka tidak membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wazwajuhu ummahatuhum. Nabi itu harus didahulukan oleh seorang mukmin dari dirinya sendiri, dan istri Nabi semuanya adalah
ibu-ibu kita dari kalangan orang-orang beriman. Jadi jika saja kita marah ketika kita dihina, disinggung, maka kemarahan harus ada ketika Nabi SAW disinggung. Atau mungkin kita mengatakan, saya tidak pernah marah ketika pribadi saya disinggung. Maka kita mengatakan, bagus. Tapi ketika Nabi SAW disinggung, kita mesti marah. Karena Nabi aula bil mu'minin min anfusihim. Jamaah sekalian, cuma yang perlu untuk kita luruskan mungkin, yang perlu untuk kita katakan, bahwa kemarahan kita dan pernyataan kita bahwa orang seperti itu memang pantas dibunuh dan semua yang berserikat bersekutu dengannya tidaklah membuat kita melakukan hal ini secara brutal dan serampangan sampai orang-orang yang tidak terlibat langsung itu juga menjadi sasaran. Ini yang perlu untuk kita tekankan untuk membedakan kita dengan sebagian orang yang mungkin karena kemarahannya, girahnya, dan itu satu hal yang baik, namun dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dia mungkin keluar dari rel yang sebenarnya, sehingga orang yang tidak bersalah dijadikan sasaran. Dan ini bukan sikap seorang mukmin. Nabi SAW dalam setiap jihad saja senantiasa mengingatkan untuk tidak membunuh anak kecil, tidak membunuh wanita, tidak membunuh orang tua. Bahkan orang-orang yang sibuk beribadah di biara-biara mereka, di tempat-tempat ibadah mereka, dibiarkan, tidak diganggu. Maka ini juga kita lakukan dalam menyikapi masalah-masalah yang seperti ini. Kemarahan itu harus ada, dan tuntutan untuk dibunuh orang yang melakukan seperti itu adalah suatu hal yang wajar. Bahkan itulah hukum yang sebenarnya. Namun sekali lagi, jangan kita melakukan hal-hal yang justru bertentangan dengan sunnah Nabi SAW yang tercinta. Dan ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi SAW. Kita mempelajari hadis Rasulullah SAW dalam setiap pekannya, satu hadis demi satu hadis, lalu satu hadis berikutnya, bukan sekedar teori belaka yang kita mau baca, hafalkan, pahamkan, dakwahkan, ceramahkan, dan seterusnya. Tapi kita ingin aplikasi yang nampak, yang jelas dari setiap yang kita pelajari, sebagaimana Nabi, para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an. Termasuk diantaranya adalah keinginan kita untuk membela Rasulullah SAW. Dan termasuk diantaranya jamaah sekalian, ini harus mengingatkan kita bahwa sebagian umat Islam sungguh sangat disayangkan. Mereka tidak suka mempelajari atau tidak punya semangat mempelajari sunnah Nabi SAW. Namun sangat reaktif ketika ada celaan, ada hinaan kepada Nabi SAW. Di satu sisi itu benar, bagus. Cuma yang disayangkan, mungkin tanpa mereka sadari, kadang dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka juga telah melakukan hal-hal yang merupakan bentuk penghinaan, pelecehan kepada sebagian sunnah Nabi SAW tanpa mereka sadari. Maka Muslim yang sejati, cinta yang sejati terhadap sunnah Nabi SAW adalah kita senantiasa menjadi pembela beliau, menjadi penghidup sunnah beliau. Kita mempelajari sunnahnya, maka kita cinta mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jika Allah menginginkan kita membela beliau dengan harta dan jiwa kita, maka kita adalah orang yang berada di garda terdepan. Dan itulah bukti nyata, bukti ketulusan, kemurnian cinta kepada Nabi SAW. Dan yang seperti ini, ikhwas sekalian, harus untuk selalu kita suarakan. Karena sungguh sangat disayangkan hari-hari ini, ya, banyak kaum muslimin dikaburkan oleh persoalan-persoalan yang menjadi PR bagi mereka. Umat Islam hari ini senantiasa diberikan pemikiran-pemikiran yang menyimpang dan bertentangan dengan manhaj yang sahih. Begitu banyak opini-opini yang diangkat lalu dijadikan sebagai suatu hal yang menjadi keyakinan bagi seorang muslim untuk menghilangkan kepekaan girah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal yang telah terjadi yang lalu tentang Syiah umpamanya, ini masih menjadi PR besar bagi umat Islam. Dan begitu banyak orang yang berbicara, entah bukan bidangnya lalu berani berbicara tanpa didasari dengan ilmu, atau orang-orang yang menyembunyikan apa yang mereka ketahui, waliyadzubillah. Dan di antaranya juga adalah mereka-mereka yang selalu memilah antara agama ini dengan urusan-urusan yang lain. Ya, kita ini dikuasai oleh pemikiran liberal dan pemikiran sekuler yang memisahkan antara agama dan urusan kehidupan duniawi. Sehingga mereka kadang memilah antara
Islam dan ekonomi, Islam dan siasah, dan seterusnya. Sehingga kadang mereka mengatakan, atau sebagian mereka mengatakan, tidak ada sangkut pautnya antara memilih pemimpin dengan agama umpamanya. Biarkanlah orang memilih pemimpin semaunya, tanpa melihat apa agama dan keyakinannya. Dan ini yang kita saksikan dan sungguh sangat disayangkan. Hal yang seperti ini diyakini betul oleh sebagian masyarakat awam. Dan ini yang lebih banyak dibela dan didukung. Wallahul musta'an. Karenanya jemaah sekalian, ini tugas kita. Mempelajari ad-din secara baik, secara benar, lewat kajian-kajian seperti ini, lewat tarbiyah-tarbiyah yang terus kita galakkan, dan tidak terlalu kita mengharapkan mempelajari Islam lewat media-media yang sangat banyak merusak. Merusak dari syahwat-syahwat yang terus mereka lancarkan di setiap acara-acara mereka. Dan lewat syubuhat, karena yang kadang ditampilkan untuk berbicara adalah orang-orang yang memang tidak paham akan agama ini, atau jika paham, mereka menyembunyikan kebenaran. Ya, wa ilallahil mustaqah. Dengannya, maka media-media seperti itu bisa kita manfaatkan, perlu untuk kita manfaatkan, perlu juga untuk kita kuasai, tapi jangan kita terlalu mengharap yang banyak. Karena musuh-musuh Allah, itulah gaya mereka untuk menghancurkan Islam. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka memang menjalankan misi mereka lewat media. Tapi yakinlah, Allah tidak mau kecuali Allah ingin agama ini sempurna dan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Maka jalur-jalur ta'lim, tarbiyah, dan dakwah fardiyah dan seterusnya, ini yang harus untuk kita gencarkan, agar masyarakat kita tidak dicocoki dengan pemikiran-pemikiran yang sangat merusak. Dan Allah Subhanahu wa taala ghalibun ala amri. Allah Maha Kuasa untuk memenangkan agamanya, walaupun begitu banyak orang-orang yang tidak menyenanginya. Baiklah jemaah sekalian, ini sebagai pengantar saja ya, untuk kita bersatu ya, dalam hal yang seperti ini, menghadapi kerjasama dan muamarah ya, dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang ingin memadamkan cahaya